Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua. Nah, di sini kita akan bagikan informasi terkait dengan SE ya, surat edaran yang dikeluarkan oleh Mendagri tentang gaji, dan sebenarnya surat tersebut ditujukan untuk Pemda ya, tapi teman-teman juga harus tahu terkait isi daripada surat tersebut. Nah, sebelum lanjut, admin selalu berpesan di awal video, mohon disimak videonya dengan baik, jangan di skip, agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, informasinya sangat update. Di sini 5 Juli 2026. Surat Menteri Dalam Negeri. Nah, di sini teman-teman ya, surat Menteri Dalam Negeri terkait gaji P3K sudah terbit ya. Nah, jadi surat Mendagri terkait Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama teman-teman ya, dari media GPNN, surat Mendagri terkait gaji P3K sudah terbit. Pemerintah daerah ditenggak 6 Juli. Ditenggak 6 Juli berarti hari ini teman-teman ya. Nah, hari ini. Jadi ini termasuk info penting di hari ini. Nah, ini kita lihat dipublis pada 5 Juli 2026. Nah, coba kita lihat isi suratnya. Ini sudah dirangkum ya. Surat Mendagri terkait gaji P3K sudah terbit hari ini, yaitu hari Minggu. Surat bernomor 900.1 sekian ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yaitu Bapak Tom Sitohir, yang mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri, yaitu Pak Tito Karnavian. Ini meminta data pemerintah daerah yang tidak mampu membayarkan kebutuhan belanja pegawai ASN daerah. Nah, jadi isi surat tersebut teman-teman ya, terkait dengan daerah yang tidak mampu ya. Karena kan kemarin waktu rapat besar-besaran bersama BKN dan admin juga sudah post videonya, banyak Pemda, kalau tidak salah kurang lebih ada 39 ya, ada 39 Pemda yang mengaku tidak mampu begitu membayar kebutuhan belanja pegawai ASN. Nah, di sini sudah ada suratnya. Nah, surat tertanggal 5 Juli 2026 tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati maupun wali kota seluruh Indonesia. Jelas ya, seluruh Indonesia teman-teman. Dalam surat tersebut disebutkan Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan pendataan dan analisa pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai pegawai di daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang tidak mampu membayar belanja pegawai, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, agar menyampaikan data jumlah pegawai. Nah, itu menyampaikan data jumlah pegawai, data belanja pegawai, dan jumlah kekurangan belanja pegawai dimaksud kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Jenderal Bina Keuangan Daerah pada tautan. Nah, ini ada link teman-teman ya. Ini ada link yang akan diisi nanti oleh para Pemda teman-teman ya. Nah, pernyataan belanja pegawai 2027. Nah, data yang disampaikan objektif, akurat, dan sesuai kondisi keuangan masing-masing daerah. Data disampaikan paling lambat pada Senin 6 Juli 2026 pada pukul 12 WIB. Nah, jadi hari ini teman-teman ya. Nah, nanti kita akan lihat terkait dengan isinya, mudah-mudahan dipublis lagi. Nah, selanjutnya, terbit surat Mendagri tersebut disambut positif Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia atau disingkatnya AP3KI, yaitu Ibu Nurbaiti. Dengan terbitnya surat ini menandakan pemerintah serius memperhatikan anggaran P3K setiap daerah. Signal baik untuk relaksasi anggaran. Jadi ini merupakan sinyal baik ya untuk relaksasi anggaran. Ini disampaikan oleh Ibu Nur kepada media GPNN teman-teman ya. Oke, nanti kita coba-coba buka linknya teman-teman ya. Tapi kita lanjut dulu. Terbitnya surat itu lanjutnya juga membuktikan bahwa pemerintah memang betul-betul akan mengalihkan anggaran penggajian P3K ke pusat atau APBN. Bisa juga menjadi bukti ada perpanjangan masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang 1 tahun nomor 1 ya tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Nur berharap Pemda proaktif bagi daerah yang tidak mampu agar mengirimkan datanya. Tetapi bagi daerah yang sekiranya mampu, jangan mengada-ngada juga mengirimkan data ketidakmampuan. Nah, ini benar ya. Semoga ini titik terang buat daerah. Nur mengimbau seluruh P3K dan P3K paruh waktu untuk terus mengawal ke daerahnya masing-masing. Nah, ini saya sepakat Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Ibu Nur. Jadi teman-teman itu Ibu Nur mengimbau apakah penuh waktu, apakah P3K paruh waktu terus mengawal ke daerahnya masing-masing, memastikan sudah mengirimkan data tersebut. Nah, jadi teman-teman silahkan di-share video ini jika menurut teman-teman ini informasi yang penting dan harus diketahui. Nah, dia berharap dengan pendataan ini Kemendagri bisa memastikan dan meminta daerah betul-betul mengalihkan semua pembayaran gaji P3K ke APBN sehingga tidak ada lagi alasan mendiskriminasi P3K. Senin besok batas pengisiannya, pastikan daerah mengisinya. Bagi daerah yang tidak mengisi, pasti dianggap sanggup membayar gaji P3K dan P3K paruh waktu. Nah, disinilah tugas teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa atau mendapatkan info selama ini, ya pastinya teman-teman tahu bahwa daerahnya tidak mampu, tapi ketika keluar surat edaran tersebut yang 900.1 sekian dengan link yang tadi, tapi mereka tidak mengisi data ketidakmampuannya atau menyampaikan ya secara tidak langsung melaporkan begitu ketidakmampuannya membayar rekan-rekan semua, maka Pemdanya teman-teman itu, daerahnya teman-teman itu dianggap sanggup membayar. Logikanya kan memang seperti itu teman-teman ya. Ketika sudah diminta memberikan data sanggup atau tidak, tapi mereka tidak menyampaikan data yang sebenarnya, atau bahkan mungkin tidak menghiraukan, nah ini akan dianggap mampu. Nah, coba kita cek suratnya link yang tadi tuh teman-teman ya. Nah, ini dia linknya teman-teman ya. Coba kita buka linknya seperti apa. Oke, kita klik lanjut. Oh, di sini kita harus mengisi email teman-teman ya. Oke, ini harus mengisi email. Oke teman-teman ya, intinya linknya seperti itu dan kita itu harus mengisi email ya. Jelas ya tadi. Oke, selain daripada informasi ini, ada juga informasi lainnya yang ingin admin sampaikan kepada rekan-rekan ya. Nah, di sini juga teman-teman ya, informasinya 5 Juli, di mana info penting untuk peminat kursi CPNS 2026, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu aman. Alhamdulillah kalau aman teman-teman ya. Tapi Sarwani menegaskan P3K penuh dan paruh waktu tetap bekerja dan tidak ada pengurangan serta gajinya tetap teralokasi dalam APBD. Pemkab Bulungan menurutnya pula sudah jauh-jauh hari memperhitungkan soal beban fiskal karena akan diterapkan batas maksimal belanja pegawai. Dengan alasan kemampuan fiskal yang terbatas, Bupati mengatakan pemerintah Kabupaten Bulungan tidak ikut membuka formasi CPNS 2026. Sarwani menyebutkan akan memaksimalkan ASN PNS dan P3K yang saat ini ada kurang lebih 5.600 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan. Para PNS dan P3K bahkan paruh waktu sebanyak itu untuk mengawal 13.000 km persegi wilayah Kabupaten Bulungan dengan 10 kecamatan, 74 desa. Jadi di Kabupaten Bulungan itu tidak ikut membuka formasi CPNS. Jadi teman-teman itu jangan risau, tersingkir atau apapun, atau diberhentikan karena adanya nanti CPNS. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi teman-teman yang anggap aman karena posisinya tetap tidak tergeserkan. Intinya begitu ya. Dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan, teman-teman ya. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.